Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Bastiro, jumpa lagi. Ya, kali ini saya akan mengomentari si Harry Pras, buzzer-nya Wahabi, ya. Dan kali ini dia, bukan kali ini sih ya, sering dia mengomentari, mengcounter Buya Syakur yang katanya sesat. Dan ada beberapa yang, ada 14 yang dia ucapkan kesesatan Buya Syakur. Baik, kita akan dengarkan dan melihat videonya ya berikut ini. Di mana Buya Syakur ini dengan beberapa kesesatannya, penyesatannya, syubhatnya yang membuat ya banyak orang-orang awam terpleset di dalam mempelajari syariat. Terus ada komentar di bawah, kenapa Anda membahas Buya Syakur ketika orangnya sudah wafat? Saya sudah membahas Buya Syakur kurang lebih 1 tahun yang lalu. Ada beberapa video saya membahas Buya Syakur. Tetapi karena beliau sudah meninggal dan saya memberikan statement yang sangat tegas, di mana ada banyak pendukung Buya Syakur yang bukan hanya dari golongan Islam, tetapi para pembenci Islam. Orang yang benci Islam mendukung Buya Syakur. Orang yang menjelekkan Nabi Muhammad, orang yang menghina Nabi Muhammad, orang yang memperolok-olok Al-Quran, meminta Al-Quran dihapus dan lain sebagainya. Mereka semua cinta pada Buya Syakur. Kenapa pembenci Islam cinta Buya Syakur? Alasannya apa? Kalau bukan karena Buya Syakur melemahkan syariat Islam. Kalau bukan Buya Syakur mengolok-olok syariat Islam. Mengatakan Islam belum sempurna. Mengatakan Nabi Muhammad belum tentu benar. Mengatakan hal-hal yang tidak-tidak tentang Nabi Muhammad dan lain sebagainya. Bahkan tentang Umar bin Khattab, dia memberikan faham-faham yang seolah-olah dirinya Syiah. Umar bin Khattab katanya melakukan tindakan yang sangat keji terhadap Fatimah dan Ali bin Abi Thalib. Na'udzubillah min dzalik. Kalau bukan pemahaman Syiah, apa lagi itu? Saya di sini sangat tegas. Karena apa? Saya mendengar dan melihat dengan mata kepala sendiri dan telinga saya sendiri menonton videonya yang dimana dia mengungkapkan kalimat-kalimat yang sejatinya itu tidak pernah dilakukan oleh Sayyidina Umar. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan ada video di mana Buya Syakur ini duduk bersama dengan Habib Syiah, yaitu siapa namanya? Ja'far Hussein. Ja'far Hussein itu atau Hussein Ja'far itu sebagai orang Syiah. Syiah Tulen. Kalian pasti tahu Hussein Ja'far itu siapa. Dan di sini tiba-tiba ujuk-ujuk banyak pendukungnya Buya Syakur mengatakan saya menghina Buya Syakur. Saya gak peduli. Karena apa? Saya tidak menganggap Bah Syakur itu sebagai ulama. Mana mungkin ada ulama mengatakan Islam belum sempurna. Ajaran sholat begini begitu. Katanya sholat itu beginilah, begitulah. Tidak wajib dan lain sebagainya. Apa-apaan. Ya Allah. Kalian harus melek. Wajib-wajib melek. Di mana yang mengangkat pembahasan tentang Buya Syakur, yang mengatakan Buya Syakur itu perlu bersyahadat lagi, bukan saya. Saya di situ hanya memberikan judul Buya Syakur wafat dalam keadaan murtad. Dan di situ harus kalian teliti. Sebagai orang Indonesia ada tanda tanya. Tanda tanya artinya apa? Bertanya, Buya Syakur telah murtadkah? Karena apa? Harus bersyahadat lagi katanya. Kata siapa? Kata Kiai Idrus Ramli. Coba kita simak seperti apa tanggapan Kiai Idrus Ramli mengenai Buya Syakur. Yang disampaikan oleh yang bersangkutan itu sangat berbahaya. Ya, setuju. Dapat itu merusak sendi-sendi akidah. Artinya mengeluarkan seseorang dari Islam. Mengeluarkan seseorang dari Islam. Ya. Dan itu mungkin bagian dari fitnah akhir zaman. Ya, fitnah akhir zaman. Kekufuran yang disebarluaskan dan menyebabkan orang yang tertipu juga menjadi kufur. Kufur. Contoh, ketika dia mengatakan Islam tidak sempurna, Nah, dan tidak pernah sempurna, itu salah itu. benar. Kufur. Karena berarti Kufur. mencela terhadap agama Islam, kemudian juga itu berarti menolak terhadap nas Al-Quran. Nah, Al-yawma akmal. di sini kalian yang membenci saya dan memberikan judul di video kalian bahwa Harry Pras mencela atau menghina Buya Syakur, kata Kiai Idrus Ramli, Buya Syakur kalian mencela Islam. Islam dicela oleh panutan kalian. Dan itu hukumnya bagaimana? Kalian lebih sakit hati terhadap video saya daripada ucapan Buya Syakur yang mengatakan Islam belum sempurna dan tidak akan pernah sempurna. Hei, yang belum sempurna itu kalian, Muslimnya. Kalau Islam sudah sempurna, Nabi Muhammad menyampaikan Islam bukan sekehendak Nabi Muhammad sendiri. Tiba-tiba ajaran Islamnya belum sempurna dan tidak akan pernah sempurna katanya. Ya Allah, lanjut lagi. Pada hari ini aku sempurnakan bagimu agamamu. Nah, Di dalam sempurna. Al-Quran sudah ditegaskan kalau agama sempurna, lalu dia Betul. bilang tidak sempurna. Berarti dia Islamnya Kufur. beda dengan Islam Al-Quran, dengan Islamnya Rasulullah SAW itu beda. Islam apa itu? Itu contoh. Nah, di situ kayak Idrus Ramli sudah memberikan pernyataan tegas bahwa Buya Syakur ini
telah kufur terhadap Islam. Menganggap ajaran Islam belum sempurna, itu adalah penyebab seorang batal Islamnya, teman-teman. Penyebab pembatalan Islam adalah menganggap ajaran Islam itu tidak sempurna. Oh, Harry Pras menyatakan Buya Syakur murtad. Tidak, bukan saya yang menyatakan. Saya siapa? Ya, saya berbicara di sini atas landasan beberapa orang yang saya anggap mereka paham terhadap kufurnya seorang. Contohnya seperti Kiai Idrus Ramli tadi, di mana beliau memberikan pernyataan yang sangat tegas kalau Buya Syakur di dalam pernyataannya itu telah membuat dirinya kufur. Nauzubillah min dzalik. Dan tidak berhenti sampai di situ. Orang yang katanya bergelar profesor, bertitel doktor, dianggap sebagai ahli tafsir, menafsirkan buah khuldi saja, dia dungu. Saya menyatakan Buya Syakur ini meskipun profesor doktor, dungu dia. Ya, kenapa saya menyatakan dungu? Kalian murid-muridnya kalau merasa tidak terima, bagaimana ada orang menafsirkan buah khuldi sebagai zina? Bagaimana mungkin Nabi Adam diberikan pasangan Siti Hawa oleh Allah Subhanahu wa taala lalu dilarang untuk melakukan hubungan suami istri? Ketika Nabi Adam sendirian, Allah Subhanahu wa taala memberikan teman hidup Nabi Adam yang diciptakan dari tulang rusuknya, yaitu Hawa, untuk menemani Nabi Adam, mencintai Nabi Adam, memberikan kasih sayang, memberikannya keturunan. Tiba-tiba di surga dilarang untuk melakukan hubungan suami istri. Bukankah jelas bahwa Nabi Adam dan Siti Hawa yang menikahkan di surga sana adalah Allah? Saksinya malaikat. Mereka telah dinikahkan, bagaimana mungkin mereka melakukan zina? Ini namanya dungu, tafsir yang dungu. Saya menyatakan jelas ini dungu agar apa? Agar kalian berpikir, bagaimana mungkin orang yang sudah dinikahkan oleh Allah tiba-tiba dia berzina? Dapat hukum dari mana? Penafsiran dari mana? Lahir tahun berapa Buya Syakur ini? Seluruh ahli tafsir Al-Quran dan beserta keempat imam mazhab, tidak ada satupun dari mereka yang menyatakan kalau buah khuldi itu adalah zina. Tiba-tiba ada ulama akhir zaman yang menyatakan buah khuldi itu adalah zina. Pemahaman dari mana itu? Oh, Harry Pras gelarnya apa? Saya gak punya gelar, tapi saya punya akal sehat. Saya di sini memiliki pemikiran yang bersumber dari tafsir-tafsir para ulama terdahulu yang telah mengajarkan tafsir-tafsirnya kepada kita semua. Tidak perlu kita mentafsir-tafsirkan ulang. Kenapa? Kalau kita mentafsir-tafsirkan ulang, jatuhnya nanti seperti Panji Gumilang. Kalau kita umat zaman akhir ini tiba-tiba mau menafsirkan ulang Al-Quran, menafsirkan ulang Al-Hadis, nanti muncul pemahaman-pemahaman seperti Buya Syakur ataupun Panji Gumilang atau seperti Saiful Karim. Ya, semoga ke depan orang-orang seperti ini makin tenggelam. Ulama-ulama yang besar sibuk untuk mengajari bagaimana cara sholat yang benar, cara bersedekah, cara begini, cara begitu. Sedangkan kita fokus di sini untuk memberantas syubhat dan khurafat beserta tahyul-tahyul lainnya, ajaran-ajaran dungu yang lainnya. Agar apa? Agar kita semakin cerdas, agar kita bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, bukan mencampur adukan hak dan batil itu. Di sisi lain, Buya Syakur mengajarkan tentang menjadi orang dermawan, menjadi orang bijak, menjadi orang yang arif. Tetapi di sisi lain, dia juga mengajari bagaimana kita untuk menjadi orang kufur, salah tafsir dan begini begitu, syubhat dan lain sebagainya. Sesat ini jatuhnya. Ingat sekali lagi, untuk mengajarkan kebaikan tidak perlu orang ahli agama. Orang ateis bisa mengajarkan kebaikan. Tetapi untuk mengajarkan kebenaran, butuh orang yang akalnya sehat dan hatinya lurus kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan kepada kalian. Dan inilah fakta yang perlu kalian dengar. Agar apa? Agar kita ke depannya bisa lebih berhati-hati lagi di dalam menentukan pilihan. Ulama mana yang harus kita panuti? Ulama mana yang harus kita ambil hujahnya? Ingat, setiap orang itu bisa menyampaikan kebenaran. Tetapi ketika orang tersebut menyampaikan sesuatu yang keliru, menyimpang, maka kita wajib untuk mengkritisinya, ya, untuk meluruskannya, siapapun orangnya. Ya, baik, kita sudah mendengarkan paparan si Harry Pras yang begitu berapi-api, ya. Tapi di sini saya jujur aja pengen ketawa, ya. Karena apa? Ini orang sok pintar, sok tahu, padahal aduh ya Allah, banyak banget kesalahannya ya. Dia menginformasikan banyak kesalahan tentang Buya Syakur ya, dimana dia mengatakan bahwa Quran itu tidak benar, harus dihapus, Nabi Muhammad belum tentu benar. Hey Harry, yang lu katakan itu tidak pernah dikatakan oleh Buya Syakur ya. Nggak pernah ada. Coba cek videonya, nggak ada ya. Justru Buya Syakur mengatakan Nabi Muhammad itu orang yang benar dan dijamin benar ya. Itu yang ada diucapkan oleh Buya Syakur. Baik,
Kita akan jawab satu persatu ya. Di sini ada 2 poin yang dia persoalkan, yang dianggap apa namanya, yang dianggap dia sesat, Buya Syakur sesat ya. Satu, masalah Islam tidak sempurna, dan yang kedua tentang soal Bahuldi ya. Nah, sebelum saya jawab ke situ, bahwa Buya Syakur ini berbahaya karena apa? Bisa umat yang awam ini bisa tergelincir. Hello, Harry. Justru dengan adanya Buya Syakur, umat tercerahkan. Ingat itu. Ya memang bahaya buat Buya Syakur itu. Buat Anda, buat golongan Anda ya. Kenapa? Ya selama ini kan kalian itu membohongi, membodohi umat ya. Udah capek-capek membodohi, ini ada muncul nih orang pencerah. Nah gitu. Jadi SOP-nya pokoknya serang lah, ya kan? Bunuh karakternya orang-orang seperti Buya Syakur, Saiful Karim, ya kan? Itu misi kamu, misi kalian, ya kan? Makanya di akhir videomu kan, ini bukan misi saya pribadi. Ya iya, bukan misi kamu pribadi, tapi misi Wahabi ya. Ya baik, di sini akan saya coba jelaskan apa yang dimaksud oleh Buya Syakur bahwa Islam belum sempurna ya. Ya jujur ini masalah Islam tidak sempurna itu sempat heboh, sempat bikin gaduh. Ya sebetulnya sih nggak gaduh ya, nggak ada persoalan, memang itu faktanya. Cuman yang bikin gaduh ya kalian, ngerasa risih, terganggu. Kenapa ya? Kalian takut ketahuan terbongkar kedok kalian. Kenapa Al-Quran itu ayat-ayatnya bagi orang yang punya niat jahat itu bisa dimanfaatkan sebagai dalil, sebagai landasan untuk berbuat jahat. Kenapa? Kejahatan yang dibungkus dengan agama itu terlihat suci. Ya karena apa? Paham Wahabi itu kan melihat apa, mendasari Al-Quran itu kan berdasarkan teks ya, bukan konteks, buat landasan untuk berbuat kejahatan. Kenapa? Dia akan beralasan, wah ini ayatnya begini, bunyinya begini, ya kan? Kenapa? Wahabi itu kalau suatu hukum itu jauh dari teks, itu jauh menjauhi kebenarannya. Itu prinsip Wahabi. Tidak melihat konteks ya. Itu karena kata-kata sempurna itu ya. Jadi untuk tameng kalian ya, itu. Jadi kalau ada mengatakan Islam belum sempurna ya kalian itu panik ya. Ya sebetulnya sih memang soal kesempurnaan sih memang tidak ada sempurna di dunia ini. Hanya Allah lah yang sempurna. Ya. Baik, di sini kata sempurna ini kan punya sinonim ya. Satu, rampung, selesai. Terus cukup. Ya. Jadi dicukupkan, disempurnakan, diselesaikan oleh Allah, tugas dari Allah kepada Nabi Muhammad. Kenapa kalau tidak diselesaikan, tidak rampungkan? Masa nanti nih nggak selesai nih Al-Quran, Wahyu nggak selesai terus. Jadi harus tetap dicukupkan, dirampungkan, disempurnakan. Dan Nabi Muhammad sepakat sebagai penutup nabi-nabi sebelumnya.
Jadi ketika ada persoalan, ya sudah, itu ada Al-Quran sebagai rujukannya. Jangan minta ayat lagi. Gitu. Jadi sudah dicukupkan dengan sekian ayat, sekian surat, dengan sekian juz ya. Jadi emang perlu dicukupkan, perlu dirampungkan, perlu disempurnakan. Kalau dengan tidak begitu, ya nggak selesai-selesai. Al-Quran bisa setebal ini nanti, kan bisa kacau, kan gitu. Kalau tidak disempurnakan, bagaimanapun Nabi Muhammad itu manusia yang akan meninggal. Seandainya tidak disempurnakan, Al-Quran belum selesai, Nabi Muhammad meninggal, wah kacau balau. Coba deh, kita berandai-andai ya, atau dianalogikan. Satu bangunan, kalau nggak selesai, nah pemilik bangunan ini atau yang punya mengerjakan bangunan ini nggak selesai, kacau kan? Belum rampung, gimana itu? Jadi di sini arti kata sempurna itulah, sempurna itu dicukupkan bagimu ya Muhammad, dan Nabi Muhammad sebagai penutup. Oke, dan lucunya lagi ini, si Harry Pras ini mengambil rujukan pendapat dari Idrus Romli dan The Gang ya, NU garis letoy. Perlu Anda ketahui, Idrus Romli itu siapa ya, yang kamu anggap teman sekarang ya. Kenapa? Musuhnya sama gitu. Idrus Romli itu katanya punya julukan singa aswaja, yang pasti bertentangan dengan ajaran Wahabi. Suatu saat juga akan diperolok-olok sama kamu, Idrus Romli itu, percaya deh. Nah, yang kedua, masalah buah huldi. Bahwa buah huldi itu katanya Buaya Sakur mengatakan bukan buah sebenarnya, tapi hubungan seks ya, hubungan badan. Ya, kalau memang itu kata kamu itu bukan hubungan badan atau seks, secara harfiah buah, coba dia tunjukkan Harry Pras, tunjukkan buahnya seperti apa, jenisnya seperti apa, ada nggak buahnya? Gue mau tahu deh, ya kan? Kamu memang nggak di briefing ya sama ustadz kamu? Hah? Ustadz kamu mengatakan nggak ada dalilnya itu buah huldi itu suatu apa? Bahwa buah huldi itu sebetulnya bukan buah, ya. Ini kata ustadz kamu ya, ustadz bergembong Wahabi nih. Ini nih, sorry, videonya nih ada. Coba dengarkan ya, nggak di briefing ya sama ustadz kamu ya? Harus bawahi teman-teman sekalian. Ada orang-orang yang mengatakan pohon yang didekati oleh Adam itu namanya, atau buah namanya buah khuldi. Dan ini sebenarnya tidak ada dalilnya nih. Ya. Yang mengatakan buah khuld itu adalah iblis. Khuld artinya dari kata-kata khalada yakhludu yang berarti kekal. Jadi iblis yang bilang, hai Adam, sama istrinya, ini pohon nih yang kau dilarang sama Allah makan. Kalau kau makan, kau akan menjadi khuld, kau akan menjadi kekal. Makanya Allah larang kamu makan supaya karena kamu tidak kekal. Keluarlah istilah buah khuldi, sebenarnya bukan. Allah nggak pernah sebutin namanya pohon itu. Tapi iblis yang ucapkan kalimat khuld disebutkan dalam Al-Quran. Jadi teman-teman luruskan, jangan selalu bilang Nabi Adam makan buah khuldi, itu nggak benar. Kemudian kata Allah di ayat 36, fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fi. Lalu syaitan. Oke, udah dengar kan, Gimana sih? Nggak di briefing ya sama ustadz kamu?
Makanya jangan nafsu banget lu ngomong ngarang-ngarang Buya Syakur. Ustadzmu sendiri yang bilang itu. Gak ada dalilnya bahwa itu. Yang bilang itu iblis. Ya. Oke, kenapa digambarkan sebagai buah khuldi itu asyajarah itu hubungan seks? Ya kan? Kenapa? Kan Nabi Adam diperbolehkan boleh ngapain aja, tapi ada larangan sama Allah, dilarang mendekati dan memakan buah khuldi, kan gitu. Kenapa? Kalau makan, Adam tidak akan abadi di surga. Nah, disinilah ujian untuk setan, ujian pertama nih dari tugas dia, ya, tugas sebagai penggoda. Ingat, ketika iblis diusir dari surga, iblis berjanji, izinkan aku menggoda Adam dan keturunannya untuk temannya di neraka. Sekarang kalau Adam patuh kepada Allah, ya, dan kekal di surga, tidak ada turunannya dong. Siapa yang mau diajak sama iblis? Makanya iblis membuat tipu muslihat. Jadi dengan memakan buah itu kamu akan abadi, padahal dibohongi. Ya akhirnya Nabi Adam tergoda dan melakukannya. Ya mungkin setelah itu terjadi kehamilan dan tidak mungkin berkembang biak di surga kan. Akhirnya Nabi Adam diturunkan ke bumi. Begitu. Paham? Oke, baik. Itu saja buat hari pras. Saya nggak ngerti nih orang. Sebetulnya banyak yang mengolok-olok hari pras nih. Cuman dablek aja nih orang nih. Oke. Saya akhiri, mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang pas, kurang benar, mohon, saya manusia biasa. Saya cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.